Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, jajaran Suriah dan Tamkidiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati Musirawas, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Yayasan Haji Mulyono An-Nasir Yono, peresmian Ponpes Darul Hufat An-Nahdiyah, dan peresmian gedung PC dan PAC Muslimat NU yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beras dimasak ibu-ibu. Hai orang Musirawas, I love you. Tidak ada satu tempat pun di belahan dunia ini yang lebih mulia dibandingkan satu majelis di mana di dalamnya dilantunkan takbir, tahmid, tahlil, di dalamnya dilantunkan sholawat, bacaan Quran, dihadiri oleh orang-orang yang pengen dekat dengan Allah, dihadiri oleh para kiai dan ulama, kecuali orang-orang tersebut mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, apapun keadaanmu hari ini, dimanapun kamu duduk, baik yang kebagian tikar maupun yang tidak kebagian tikar, baik yang kebagian snack maupun yang tidak kebagian snack, insya Allah menjadi wasilah masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan duduk dengan nyaman. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini bapak-bapak di depan sampai nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu? Sini tiga kelebihan lebih. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah mbok yo sing nuduhi fatayat orang muslimah. Wis tuwa kemana? Cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Tapi kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya kenapa ibu-ibu harus gabung muslimat, supaya tahu bagaimana menghargai seorang suami, betul? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan.
Dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Pilihannya 4. Anda pengen jadi orang hebat, minimal 4 pilihannya. Kun aliman, jadilah orang alim, jadilah orang pinter, jadilah orang yang tahu tapi bukan sok tahu. Makanya kenapa orang alim itu derajatnya tinggi? Dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat 2 model orang. Yang pertama yang punya iman, yang kedua yang punya ilmu pengetahuan. Makanya kemudian dikatakan qul hal yastawil ladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang bodoh sholat, orang alim tidur. Yang diganggu setan bodoh sholat atau alim yang tidur? Alim yang tidur atau orang bodoh yang sholat? Alim yang tidur. Kenapa? Orang yang alim tidur yang digoda oleh setan, karena setan tahu kalau sampai alim bangun akan membenarkan sholatnya si bodoh. Orang bodoh nggak perlu diganggu. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah. Makanya derajat orang alim itu tinggi. Orang alim. Jadi Mbah Mudin di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak? Yang ngurusin tahlil orang mati, Mbah Mudin. Siapa Pak? Pak Ketip. Ketiban botol. Mbah Mudin, Mbah Murais dianggap alim. Datang pertama duduknya di depan, datang terlambat duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Coba bandingkan dengan orang yang tidak alim. Datang awal gelar kloso, datang terakhir jodoh sandal, modern. Makanya kenapa Anda harus termotivasi untuk menjadi orang alim? Supaya apa? Allah angkat derajatnya. Pak Nanang dianggap alim soal kepemerintahan, diangkat derajatnya oleh Allah jadi apa? Wali kota. Siapa tahu dari wali kota menjadi wali Allah. Wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau istrinya Pak Nanang galak, berarti tanda-tanda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah, Bapak Ibu, pengertian alim itu adalah cerdas pintar. Orang alim itu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Maka saya selalu bilang, seharusnya jadi kiai itu berani menampilkan diri keahliannya apa. Sama dengan dokter. Dokter itu berani menampilkan ahli apa. Ahli mata, ahli spesialis dalam, ahli jantung, ahli kanker. Dia pasang pelang di depan rumahnya. Umpamanya namanya Mulyana, ahli kelamin. Sehingga kalau orang kena penyakit kelamin, otomatis yang diingat-ingat Mulyana. Loh, ini ilmiah Pak. Sehingga pasien siapa yang dia tuju tahu, oh saya sakit mata. Yang dicari siapa Bu? Dokter spesialis mata. Orang kena penyakit jantung, yang dicari spesialis jantung. Begitu masuk rumah sakit, ketemu dokter jantung, dokternya akan bilang, oh Pak Mulyana seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Persoalan
kenapa kiai tidak berani memproklamirkan diri ahli apa? Sehingga umat tahu, pengen ngundang kiai apa, dia punya rujukan. Saya kasih contoh. Ahli tasawuf, Anda ngundang siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya pengen ngaji kitab kuning, ngundang Gus Koyum Rembang. Saya pengen belajar sejarah, pengajian ngundang siapa? Buya Said. Saya pengen ngundang tafsir Quran, Quran berjalan, Gus Bahak. Oh, program di kampung saya anaknya nakal-nakal, saya pengen ngundang kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Sehingga yang dituju itu jelas. Mau ngundang orang seperti apa? Sampai saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Mulyana. Makanya kenapa Bu? 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprik dalam 3 kategori. Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 hal. Yang pertama, saya dapat penghargaan lelang belangkon terjual termahal di dunia. Saya bikin belangkon 90.000, saya pakai 5 tahun, saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Lagu berapa belangkon saya? 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkon 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon Bapak Ibu. Cangkem isi sarungnya. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprik sebagai dai mubaligh yang paling konsisten pengajian bilokalisasi dan klub malam selama 22 tahun. Konsisten, istiqomah. Saya ditanya, Gus, istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan orang berjuang, Bu Ratna, Bu Bupati, pasti diuji, pasti banyak halangan. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Saya pesan sama Bu Bupati, kalau pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Saya ngomong onde-onde, ibu-ibu muslimat langsung ngangkat snack. Itulah kenapa ibu-ibu muslimat kalau pengajian pasti bawa tas. Jadi tujuannya satu, snacknya tuh resel. Alasannya kirmah, mikir omah. Makanya lumrah kalau ibu-ibu itu berat badannya pasti lebih banyak daripada laki-laki. Mana cangkemnya? Sini pengajian inti, sini urusan untung. Ini lemu ya Allah. Kila wakola, Siti Aisyah itu berat badannya antara 50 sampai 60 kilo. Makanya ketika dimasukkan ke dalam diangkat sama para sahabat ketika perang, 4 orang itu merasa sangat ringan karena berat badannya Siti Aisyah itu kisaran antara 50 sampai 57 atau 60 kilo. Nah, kalau ini jelas 70 kilo. Jadi Siti Aisyah, dia dapat panggilan dari Nabi Muhammad, ya Humairah, wahai merah delima, kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih, kalau tersenyum berubah menjadi merah. Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu muslimat musirawas, untune miji timun, tapi timun tua tuh rodok gosok.
Bu, saya mau tanya, yang suka bohong itu cowok apa cewek? Yang suka bohong suami apa istri? Oke, saya catat suami. Kita lihat fakta di lapangan. Soal penampilan, lebih jujur laki-laki apa perempuan? Coba Anda lihat Pak Mulyan, penampilannya jujur. Cuman pakai kopiah satu, hand satu, jas sarung. Malah mungkin nggak pakai sempak. Wajahnya natural, tanpa ada polesan sedikit pun. Ya kita lihat ibu-ibu muslimat, wow. Wajahnya wow, kakinya weh. Palsu semua. Alis ketok api lukisan, rai ketok api pupuran, irung ketok mancung suntikan, untu ketok rapi kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu lho. Kok keting aku. Mohon maaf, ini tidak menghina, tapi fakta. Yang kedua, yang ketiga saya dapat penghargaan apa? Pak Wali Kota, Bu Wadi. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Jadi waktu saya diundang sama Kik Andy di Metro TV, dilihat dianalisa kenapa wajahnya Gus Miftah paling banyak di bokong truk, lebih banyak dari Atta Halilintar, jadi Corbuzier, Nikita Mirzani, mereka cuma puluhan, saya ratusan, Pak, tiap hari ada yang baru. Ternyata yang menarik selain wajahnya yang ganteng, lo kurang ajar, huak. Musirawas kerawuan Gus Miftah, kiai ini ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah. Kowe ngopo tangtung-tangtung? Kamu gak usah terlalu bersemangat, amplopmu gak jelas. Mulyana mulai merendah sih. Itu Pak Mulyana, minum kopi dulu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Langsung Pak Tete sedikit Pak Rok. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu sering produksi quote, Bu. Karena ternyata orang-orang sekarang itu lebih suka dengan quote. Padahal kalau kemudian kita lihat Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Hikam. Hikam itu isinya juga quote, makalah. Nah, maka kemudian saya mencoba menjadikan ayat saya tafsirkan dalam bentuk quote. Contoh, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bikin quote apa? Wahai para pemuda, yakinlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Dulu amaliyah NU banyak diserang. Tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, manakipan bid'ah. Ini nggak boleh. Kemudian saya ketika pengajian dengan PBNU di Istiqlal, saya buat quote, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Saya dulu masuk klub malam, bagaimana anak-anak klub malam mau ngaji dengan saya? Akhirnya saya buat quote,
pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ini muslimat banyak yang janda, ya saya buatkan quote untuk janda. Wahai para janda, berbahagialah, yakinlah jika cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Sopo tiba dari janda dinikahi sama Mulyana. Ini sebentar lagi saya habis pengajian langsung ke kantor polisi melaporkan panitia dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Panas gak ada kipas angin. Kadoan cok, kadoan. Kan aku suruh. Dan akhirnya panitia sok sibuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya jadi orang ingat, Pak Wali, ada orang Lubuk Linggau Musirawas naik bis Damri sama orang Jawa. Karena bis ekonomi nggak ada AC-nya. Kebetulan orang Jawanya orang Surabaya. Begitu panas orang Surabaya misuh. Hancur, aku sumuk. Sampingnya orang Palembang asli, wong gitu Galo asli, orang Musirawas asli. Begitu orang Surabaya bilang dancuk panas, orang Palembangnya juga bilang saya juga dancuk. Maksudnya saya juga sumuk. Goblok. Oi, kipasannya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pagi hari ini, yuk, kalau Anda bukan orang alim, bagaimana sikap Anda? Jadilah yang kedua, au muta'aliman. Kalau kamu belum alim, berusahalah untuk menjadi orang alim. Caranya bagaimana? Belajar. Itulah alasan kenapa Pak Mulyana bikin pesantren. Acara selanjutnya masang kipas angin. Dan ibu-ibu pasti kecewa karena menutupi wajah saya. Mas, ajari, kamu masukin di atas panggung tepat di depannya tiang, sehingga tidak menutupi pandangan para janda kepada aku. Yo, rasa banter-banter, cok. Muternya biasa aja. Nah, Mas, agak sini dikit nih, banser, agak sini dikit biar nutupi tiang aja, nggak nutupi jamaah. Dan akhirnya wali kota turun tangan sendiri. Bisa nggak volumenya dikurangi, banternya ke banternya dikurangi, juga paling kecil. Insya Allah pulang pengajian saya masuk angin. Kamu gak usah kasih kertas, aku tahu kamu minta uang. Masih kertas, Gus nyuwun sewu. Saya tahu kamu minta kotak infak. Saya jadi curiga diundang pengajian ke sini, suruh tahu siapa suruh nyari uang sih. Dasar Fataya. Fataya jelas baunya parfum, muslimat balsem. Jadilah yang kedua, orang yang berusaha alim. Artinya apa? Belajar untuk menjadi
alim. Itulah alasan kenapa harus ada pondok pesantren. Itulah alasan kenapa Ibu Bupati Ratna bikin program tahfidzul Quran. Satu desa satu tahfidzul Quran, satu madrasah diniyah tahfidzul Quran. Betul Bu Bupati? Ya. Supaya apa? Menjadi muta'aliman. Termasuk kita ini berusaha untuk menjadi alim. Makanya Ki Hajar Dewantara, nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Dia punya guru namanya Sulaiman Zainuddin. Orang tahunya Ki Hajar Dewantara itu hanya tokoh pendidikan yang mempunyai slogan apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, tut wuri handayani ngentut buri. Bahayanya orang gagal paham, Pak. Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah seorang santri berguru kepada Sulaiman Zainuddin. Apa yang dikatakan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara? Pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren. Saya punya cerita banyak tentang tokoh besar berangkat dari santri jadi orang besar. Di Yogyakarta terlahir seorang pemuda namanya Abdul Hamid. Mondok pertama kali ke mbah saya Ponorogo kepada Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anam Besari bin Abdullah Mursad bin Pangeran Demang bin Raden Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Abdul Hamid belajar kepada Mbah Hasan Besari. Dari Hasan Besari, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Babilan Purworejo, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Gara-gara pendidikan pesantren diajari oleh banyak kiai, Abdul Hamid jadi orang besar. Bapak Ibu tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heri Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Ketua Muslimat apa? Tak sumbang. Mesti apa? Ini jadi orang besar kenapa? Karena pendidikan pesantren. Makanya kalau hari ini orang ragu dengan pesantren, lucu. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi ketua umum partai, Cak Imin. Santri bisa menjadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Turun. Kita mau jadi apa? Pagi lima tamu lagi. Jangan skeptis dengan dunia pesantren. Santri bisa menjadi jenderal, Pak Badrodin Haiti. Santri bisa menjadi Panglima TNI, Pak Gatot. Santri bisa menjadi Kabak Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Mau jadi apa lagi tuh? Santri bisa menjadi copet, kowe umpamanya. Anda mau jadi apa dengan santri? Dulu orang mengatakan kalau anak saya jadi santri mau jadi apa? Anda salah. Makanya saya sering bilang, saya akan dapat banyak pertanyaan dari gus-gus muda di Jawa Timur. Kok Gus Miftah itu penampilannya kenapa harus boys? Kenapa harus keren? Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya bidang garap masing-masing. Tolong ibu-ibu muslimat doakan saya, karena saya yakin doa yang paling mustajab dari seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sering didolimi, dan dakwanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya pagi ini saya niatkan untuk mendolimi para muslimat. Supaya apa? Doanya mustajabah.
Siap-siap saya dolimi ya Bu ya. Saya bilang begini Pak, kita punya bidang darat masing-masing. Bagaimana kemudian kiai-kiai NU itu harus menyebar ke seluruh lini. Nah selama ini Pak Wali Kota saya bilang, kiai NU itu kadang-kadang hanya berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Semuanya ngurusi orang-orang jamaah-jamaah tok, pergerakannya hanya di bawah. Sementara kalangan menengah ke atas, para elitis, pejabat, artis, kiai NU selama ini nggak ada yang bisa masuk. Makanya kalau berita-berita di infotainment di TV zaman dulu yang keluar rata-rata ustadz non NU. Tapi coba Anda lihat begitu Gus Miftah masuk ke kalangan itu, berita-berita sudah tidak didominasi oleh kalangan non NU. Tapi bagaimana kemudian kiai-kiai NU bisa menjadi rujukan ketika ada persoalan-persoalan kekinian. Soal Dorce Gama Lama, soal dulu pemindahan makam Vanessa Angel, bagaimana ketika Atta Halilintar mau bikin pesantren, bagaimana orang menginginkan mau wirawiri, wae. Itu loh kita ngopo gitu. Siapa? Kemudian guru saya Maulana Habib Lutfi mengatakan begini. Dulu itu Pak saya dapat banyak acara tawaran TV, tapi semuanya saya tolak karena saya nggak nyaman waktu itu. Guru kita Maulana Habib Lutfi bilang begini, Le, kalau kamu menolak semua acara TV, ya lumrah saja acara TV itu dikuasai sama kelompok Wahabi. Kadang-kadang artis baru belajar ngaji, tahu-tahu ustaz. Sehingga kemudian apa? Bikin fatwa di TV. Fatwa untuk orang mati hukumnya haram. Adzan bayi tidak ada dalilnya. Ini artis yang tidak punya kapasitas. Kalau kamu tidak mau ngisi acara TV, ya tunggu saja. TV dikuasai sama kelompok-kelompok seperti ini. Akhirnya apa? Saya putuskan, saya ambil acara-acara TV. Makanya kalau ibu-ibu nonton silet, hot celebrity, selebrita, yang muncul sekarang wajahnya siapa ketika persoalan agama? Gus Miftah. Ya lu orang ganteng kok. Nah artinya saya hanya minta doa Bapak Ibu, doakan saya. Jangan sampai kelompok-kelompok artis yang punya follower banyak, subscriber banyak, dia influencer, justru diambil oleh kelompok-kelompok keras. Makanya kemudian saya buat pengajian untuk kawan-kawan artis. Saya buat pengajian sebulan sekali di Tower 99 Juragan MS Glue. Saya buat pengajian di sini dengan teman-teman artis. Saya kumpulkan mulai dari Aura Kasih, Nova Elisa, Ayu Azhari, Nikita Mirzani, Nagita Slavina, Aurel, Lucinta Luna. Laura, lanang ora wedok ora. Ya kemarin tanya sama saya, Gus, apa? Lawa wedok mati namanya apa? Almarhumah. Laki-laki mati almarhum. Kalau saya banci mati aluminium. Makanya begini loh Pak, yang namanya fastabiqul khairat itu bukan rebutan satu posisi, direbutkan banyak orang. Tapi yang namanya fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Wali jadi wali kota, jadilah wali kota yang terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Bu Ratna jadi bupati, jadilah bupati yang terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Anda berjuang di politik sebagai Dewan Syuro, jadi Dewan Syuro terbaik. Itulah fastabiqul khairat. Jadi santri terbaik, fastabiqul khairat. Jadi pengajar terbaik, fastabiqul khairat. Ibu rumah tangga terbaik, itu fastabiqul khairat. Bu, terbaik jadi istri. Gus, kalau rumah tangga rumit, iya. Rumah tangga pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Hidupnya Gus Miftah itu kayak rumah makan sederhana sih, tapi apa-apa ada. Iya. Saya kemarin ditanya, Pak, Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Saya jawab, ya pastilah, kenapa? Dibayar. Kamu pengen istrimu sabar? Bayar.
Kamu pengen istrimu cantik, tapi tidak pernah ngasih nafkah kecantikan. Ingat Pak, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS. Betul Bu? Wong lanang rungokno. Arepe bojone ayu tapi ora diragati. Ingat Pak, biaya kecantikan itu mahal. Lak muslimat ini murah, paling udah FIFA nomor 4. Coba kalau Fatayat, larang Pak. Ingat, cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Betul Bu? Kita muliakan Pak, nanti kita bantai, oke? Coba, Ibu Bupati, kelihatan cantik, ada biaya perawatan kok. Saya selalu bilang begini, Gus, kan kita udah punya pasangan, punya suami, haruskah kita make up dan dandan? Tetap, wong lanang kurang ajar Bu. Ning dalam delok cewek ayu dia akan teriak, wow. Pulang delok bojone, weh. Apa meneh bojone ngiler, weh. Aku ya tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Pak, tolong catat ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju akan saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Bener apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Makanya supaya suami tidak menikah lagi, tak lanjutkan lagi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Hiasilah wajahmu dengan make upmu, tapi hiasilah akhlakmu dengan sopan dan santunmu. Insya Allah wanita surga. Amin. Kita doakan ketua muslimat Musirawas masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis sholat duhur. Jadi baru sholat modar para rawuh. Oh, bujuni Pak Mul loh. Cie. Aku ngomong muga-muga masuk surga habis sholat duhur. Mulyono amin. Cie. Kamu ada yang lain ya. Sange, cocok kok Mulyono. Maka di sini pentingnya pondok pesantren. Bangga jadi santri. Dulu Pak, orang ketika masuk pesantren orang bilang apa? Kamu mau jadi santri, mau jadi apa? Begitu santri bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Orang bilang, tuh kan? Jadi santri punya ilmu agama hanya untuk mengejar jabatan di dunia. Santri kaya, tuh kan? Ilmunya dijual, agamanya dijual untuk dunianya. Begitu santri miskin, orang bilang apa? Tuh kan, gue bilang apa? Gak usah mikir omongan orang, toh orang lain ngomong gak pernah mikir. Betul? Ini bar saya selawatan, bar saya tadi nyanyi poligami kok soalnya jadi atos. Mesti operatornya wedok gitu Pak ini. Enggak mau dikembalikan seperti awal tadi. Pas saya nyanyi enggak usah kamu tak udah tambahin gue goblok kok.
Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Udah ya. Aku mau selawatan, tolong soundnya nggak usah diotak-atik. Apa dibalik tukang son ngaji aku ngeson. Mula makan ngaji ki nguyuh cewek son. Nguyuh ora cewek. Malah sangun ilmu tutul ke tiang listrik. Kesetrum mireng kaya iki. Panitia siap-siap, kebaik-baiknya saya mau selawatan. Mau selawatan? Minta lagu apa? Kelayung-layung? Mau ambil? Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo artine bingung. Nangis awan bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Panitia siap? Mana orangnya? Oh kan nggak ada orangnya nggak jadi. Ini mall pasukannya mall. Bapak Ibu, Pak Mulyana orang baik. Saya berwasiat satu, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Mana panitianya bro? Tadi minta. Ya, anak hadroh mana anak hadroh? Nanti saya masuk surga yang awal hadroh, amin. Jadi saya besok di surga kelon sama bidadari, anak-anak hadrohan. Ya, selawatannya wong Jawa. Sederek kita sedaya jaler estrian lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kono yang bakal timbalan ora kena wadilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadangane diganti putih yen wis budal ora kena mule umpane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Umpane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Salatullah semuanya Nabi ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
dhewe ra ono kancane tanpa bantah tanpa keloso guru dhewe ra ono kancane tanpa bantah tanpa keloso. Saya diangkat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah biuruki di ambyang-ambyang diuruki disiram kembang disiram kembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adroh pesen ini yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa Mulyana sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya sing kubur boten tangisan apa niki syaraté bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai oh ya ra diamin gitu ya Allah telat malaikate minggat yu ulangi ya bareng-bareng ya yang keempat ya aja telat ya prok jadi apa iya itu Pak Karno kepri ini bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai durung mau telat ini kesusu kan aku capek kamu jangan begitu sama aku kalau cangkemku sudah kiai cangkemmu bengok ame kayak gue durung rampung ulangi lagi ya ada kesusu ya ada telat ya yang keempat ya prok jadi apa iya amin mono saya besok masuk surga ngajak banser kan tugasnya survei lokasi jadi sebelum kiai masuk surga surganya disurvei sama banser begitu surganya siap kiainya masuk bansernya keluar lagi ada anggota DPR di sini tanya besok saya kemarin tanya Gus apakah DPR masuk surga termasuk korupsi iya artinya begitu DPR korupsi masuk surga kiai Musirawas protes sama malaikat hei malaikat itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga dijawab sama malaikat Pak Kiai Musirawas yang sabar DPR itu masuk surga hanya kunjungan kerja
Jadi namanya kunjungan kerja ya gak lama-lama, yuk balik maning. DPR mulai ngomong dia ini jancuk. Pulang ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip aku dong. Sengit aku. Sok tahu. Bapak ibu ini. Anda kayak Bu Bupati kapok urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek muslimatan. Amin. Salatullah salamullah Mul, tukang ngatre rasa disangani mul. Masih aku mul. Salah senang kalau ketemu orang isi awas. Bang lucu-lucu. Unyu-unyu. Kayak ibu bupati. Saudara Nabi Muhammad. Tugas kita yang kedua jadi muta'aliman. Maka hari ini saya minta terutama ibu-ibu muslimat, Bu, ingatlah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya kemudian ada bahasa yang mengatakan kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang generasi, hanya mendidik satu orang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang ibu, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Artinya apa? Kualitas sebuah generasi tergantung dari seorang ibu. Nah kebetulan bupatimu ibu. Sehingga kemudian apa? Tanggung jawab sebagai seorang ibu banyak untuk melahirkan generasi soleh, generasi yang tidak wirawiri ketika pengajian berlangsung pakai batik. Beda ambien mbokne ngidame mangan sayur bung. Generasi seperti apa yang kamu jadikan tergantung bagaimana seorang ibu menjadikan generasi itu. Saya sering mengatakan, coba Anda lihat podcastnya Mas Jadi Corbuzier yang bareng saya soal surga terletak di bawah kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, untuk ibu bupati dan ibu-ibu yang lain, coba Anda jawab. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Wong itu jawaban. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Yang sini teriak anak. Egois amat Anda sebagai seorang ibu. Dalam ini bisa dilihat dari dua kacamata. Kacamata pertama, kacamata seorang anak. Kacamata kedua, kacamata ibu. Kalau dilihat sebagai dalilnya anak, artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Ini masih lumrah. Tapi tolong sebagai ibu, lihatlah
hadis ini sebagai dalilnya seorang ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya banyak kelakuan ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka pesan saya satu, jangan jadikan muslimat sebagai alasan menelantarkan anak-anakmu. Banyak orang tua ibu-ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Contoh, merasa kaya, anak diberikan kepada pembantu, apa-apa pembantu, makan pembantu, minum pembantu, didikan anak pembantu. Sehingga apa? Kelakuan anak tidak seperti seorang ibu, tapi seperti seorang pembantu. Hei wedok, rungokno kupingmu. Setuju Bapak-bapak? Ini kedua. Anak 3 bulan harusnya mendapatkan ASI, sudah diganti susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam, arisan, goesan. Tidak kayak pembantu mboknya senam. Ayo ibu senam bisa satu, nona. Orang pantes yun. Dolak senam ini pakaiannya wong wedok saya ini Pak Nyun Sewu SMS. Apa kalau silitnya metu setipir? Kan aku jadi mau lihat. Bu Bupati, yang senam ibu-ibu muslimat, instrukturnya ngundang cowok, kan goblok. Buayanya bar senam anaknya titip ke pembantu lagi. Kemana Bu? Arisan. Kelompok apa? BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Betul? Ada juga di Jakarta BPJS, barisan para janda sosialita. Kok Gus Miftah tahu? Karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda seksi. Iya. Ini masalah. Makanya kealiman seorang Imam Asy-Syafi'i itu berangkat dari kesolehan ibunya. Ketika ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Ketika mengaji kepada Imam Malik, kalau buka kitab, mohon maaf Pak, Imam Malik itu kalau baca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kok kamu kalau baca kitab yang kiri kamu buka, kamu baca, kenapa yang kanan ditutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf Yai, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Iki bocah kok pinter banget, rahasianya apa? Ternyata Bapak Ibu, kecerdasan Imam Syafi'i berangkat dari 2 hal yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i. Tolong ibu-ibu muslimat, fatayat, IPPNU calon ibu, rungokno. 2 ini kamu lakukan, insya Allah anakmu baik. Amin. Dan muslimat, fatayat, di IPPNU, semoga besok IPPNU punya suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Betul makamnya. Santet matang. Jomblo ini. Lalu kok tuh wong ini kok jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya. Wes tuwa jomblo kan, Pak. Eman-eman bohong sunat. Ora bedane karo kan. Lah nguyuh tok. Menjijikan. Halo, Kiai Dewan Suro undi budi pengen nambah. Masa kamu enggak? Gus Sultan kalah di Uno. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya sering mengatakan apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna,
tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena kalau saya santai, pulang istri saya kok udah tidur ngiler, langsung tak boleh ke ember, tak cangkem lagi. Tak duga aku nyanyi, terjadi orang telur pena, model rasa penak sing ditutul danga-danga. Bojone dhewe ngapa tak? Maka nanti malam ibu ketemu suaminya, ngomong sama suaminya baik, Pak, aku siap dana-dana Pak. Muslimah kok bojone jaluk dicueki. Hati-hati Bu, di luar sana persaingan semakin ketat. Perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari, betul? Pagi suaminya belum minta kopi, kopi ini. Urung jaluk teh, teh. Urung jaluk sarapan, sarapi. Sing lanang urung jaluk susu. Kalau susu kok susahnya jadi dia. Ngawur tadi. Surganya anak tergantung kelakuan ibu. Imam Syafi'i rahasianya apa? Dua. Tolong dicatat bener, ibu-ibu. Yang pertama, ketika bayi Imam Syafi'i mendapatkan ASI selama 2 tahun, sesuai dengan perintah Al-Quran, wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoa. Nyusoni anak itu 2 tahun. Orang kaya awakmu 3 bulan dikasih susu kaleng, susu sapi. Mula begitu gede ngaji di Yayasan Mulyana, krungu adar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Mergo anake sapi. Makanya kamu gak boleh nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Anaknya sapi, Pak, itu sudah tidak mau minum susunya sapi, malah mau kayak anakmu. Alasannya macam-macam. Susunya selamat tugas ngerangkai, selaknya begawe, halah alasannya didukui tak kandani. Selak gantian karo bapak nih. Apa mun? Boyo sabar nul. Saya dulu ingat betul Bu, usia anak saya bayi itu, saya nggak kuat beli susu. Ya sudah, pokoknya saya bilang sama istri saya, cukuplah susumu untuk anakmu, aku gampang. Mulyana kurang ajar, aku gampang, gaduh, cocok. Makanya kalau Pak Mulyono habis nikah kok agak gemuk itu lumrah, karena susunya cocok. Yang saya curiga banser belum menikah kok sudah gemuk, lah itu bahaya. Biasanya susunya gonta ganti. Bu, tolong ya 2 tahun, jangan kurang. Itu Al-Quran. Yang kedua apa? Ketika Imam Syafi'i bayi, setiap kali mau menyusui Syafi'i, dimulai dengan mengambil air wudhu. Jadi sebelum nyusui anak, wudhu dulu. Jangan bakal kandang nimpal serintil wedhus, anaknya nangis, langsung disaut, nyoh. Nikulah anak iso ngomong mesti bengok, Bu, susumu mambu serintil. Wudhu digendong karo selawati. Salatullah ya Rasulullah, gendong anak lagune ya Allah. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok. Kalau musiknya apa lagunya itu? Kelakuan si kucing garam bapakmu, ngono iki kan. Selawat. Wong selawat gawe dangdut yo iso kok. Salatullah salamun ala tohara
Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawasana bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak itu kemburi bengok saya si putri. Kemudian yang kedua apa? Pendidikan terbaik adalah uswah, keteladanan. Didiklah anakmu dengan contoh dari perilakumu, bukan hanya dengan nasihatmu. Soalnya saat kita kata bapak ibu itu nasihati anak kelasnya nonton Buster, waton muni dobo sebanter. Jarkoni iso ngajar ora iso. Becak tanpa per waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Gedegan bahasa ibu gedegan. Kula boten saged bidhe Gus, carane piye? Titip ke pondok. Mila nyuwun sewu, anak kucing dipelihara macan, maka anak kucing sifatnya seperti macan. Tapi sebaliknya, anak macan diurusi mbokne kucing, kelase macan dadi kucing. Kaya wong lanang iki. Ning njogo ning kantor, di luar rumah, kelase kaya garuda. Begitu mulai ketemu bojone empret. Aku mbok tak kapolsek iki. Lah nang kantor galak. Ning omah ketemu bojone. Apa meneh kiai, ora ana kiai ora kira bojo kita. Makanya para suami ingatlah, kalau istrimu galak, tenanglah. Insya Allah besok di akhirat siksamu akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mila takon, wong lanang karo wong wedok iku matine dhisik pundi? Lanang. Mila sanggon-gon oke rondo tinimbang budal. Banyak janda dibandingkan duda. Kenapa laki-laki cepat mati? Stres mikir ke bojone galak. Apa meneh jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luwih parah. Pak, lo tak cerita, saya itu bisa manakib, bisa tahlil, bisa berjanjian, tibaan, sholawatan, bukan karena belajar, bukan karena baca, tapi karena rajin ikut bapak ibu saya. Bapak di masjid tahlilan, saya ikut dari kecil, akhirnya lama-lama hafal dengan tahlilan. Ibu saya berjanjian, Alhamdulillahumma qobrol karim biarjing sadiin min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu saya berjanjian, aku ngrungokke apal. Karena keteladanan. Lah kula mboten fase-fase banget Gus, muslimat musirawas, ora usah fase-fase, sholawat itu ditampi. Umpamane dengan yang musirawas. Berjanjian, Allahumma qobrol karim biarpin sadiin min sholati wa taslim. Oh, jangan jauh ya Pak. Yang pertama, abadatiul imlan ismizatil aliyah Allah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa Allah ya ibu muslimat ngabetakin mulmin lan ismizatil aliyah Allah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa Allah
duduk. Iya. Tak cilik kok. Orang tua jangan egois ya. Saya tadi bilang sama Pak Wali Kota, mau membuat penataran manajemen masjid yang bagus. Orang tua itu egois Pak. Anak nggak boleh ke masjid. Alasannya apa? Ramai ganggu khususnya orang tua. Betul? Anda salah. Kalau orang tua berpikir ramai anak ganggu khususnya orang tua, anak juga mikir khususnya orang tua ganggu ramenya anak. Anak ramai itu lumrah Pak. Tadi ini masjid pelayan, it's okay. Bapakku sholat, aku nabu beduk. Akhirnya bapak emosi, pukulnya beduk dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu masuk sarungnya bapak, saya tidak ketemu. Ini tunduk Saya punya santri dia ini, mantan preman dari Doni, perutnya besar, ditato beduk. Itu tato apa nak? Beduk bah. Kenapa kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NO bah. Oh ya, itu tato beduk. Ya pukulnya mana? Bawahnya bah. Boleh ini. Beranyambung nih, ketemu tutupmu cilik kok. Pendidikan terbaik adalah uswah. Maka kenapa kan Nabi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Enggak perlu pakai kata-kata. Quote saya apa? Didiklah anakmu dengan contoh dan perilakumu, bukan dengan nasihatmu. Dan jangan sampai anak menjadi korban ambisi orang tua. Anak harus jadi ini. Orang tua kurang ajar. Anak itu jadi apa? Sok polisi, tentara, pegawai negeri. Seolah-olah kalau jadi santri nggak bisa jadi apa-apa Pak. Dan yang lebih stres lagi apa? Ketika anak keluar dari pondok, dia nganggur, nggak dapat pekerjaan, ibu mulai cerewet. Kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinter ke. Kok begitu rampung mondok, kowe nganggur. Kapan kamu balas budi sama ibumu? Kalau saya jadi anaknya tak jawab. Ngapa njaluk balas budi sama saya? Toh saya dulu tidak minta dilahirkan. Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku yo ora rasane kepenak. Nginjen wae ora kok. Yang bikin itu pasti ibu. Jangan sampai kamu bebani anakmu keluar dari pondok karena belum punya pekerjaan, akhirnya dia sungkan. Apa yang terjadi? Adik-adiknya raba kabel mondok. Kenapa? Karena ibu. Kenapa Anda minta balas budi sama anak? Berarti orang tua orang termil. Orang tua itu gak usah minta-minta sama anak, tapi anak tahu diri dengan orang tua. Kayak saya sering lihat, saya kan sering memberikan nasihat pernikahan kepada para artis. Akan nikah saya jadi produser, saya reality, saya nih penasihati pernikahan. Saya bilang, rezeki anak itu sudah diatur sama Allah. Apa dulu bupati pernah terbayang ketika kecil jadi bupati? Enggak, Allah yang kasih. Saya dulu mondok saja. Apa kemudian terbayang akan seperti hari ini? Enggak. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Ibu-ibu muslimat, Anda kenapa gabung di muslimat? Dalam rangka tirakat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau toh tidak ibunya, pasti anak cucunya. Amin. Orang wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae durung mesti. Orang wong entuk pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Orang wong sugih tanpa kerja, wong sing ben dina kerja urung mesti sugih. Orang kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Kuwi dudu kiai wedhus. Kuwi macam-macam tak ajar. Sudah pasrah sama Allah. Maka coba ingat, terakhir sudah jam 12:30. Aku mau ke
Tambah orang urunan cerewet. Jadi kewajibane wong tuwa niku nyekolahke mondhoke anak, kewajibane wong guru niku mulang, kewajibane anak belajar. Sesuk gedene dadi apa urusane Gusti rampung. Begitu anak-anak doaake dengan doa terbaik. Doa seorang ibu salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah kepada anak-anaknya. Ada seorang anak nakal di kota Mekah. Ketika kamu datang, suguhannya tidak, tapi ibu keren. Begitu dia marah, yang keluar dari mulutnya adalah doa. Idhab ja'alallahu imaman lil haramain. Pergilah kamu, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Anda tahu umur 25 tahun menjadi imam yang paling masyhur saat ini di Mekah. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kuwi ane yo nakal. Jangan sampai yang keluar dari mulut itu makian. Bocah nakal persis kayak bapaknya. Loh, sing salahne bapaknya iki ora anake tapi awakmu. Ora salahe awakmu yo tapi salahe bojone Mulyana. Apa ngene bojo kaya Mulyana? Semoga Pak Mulyana panjang umur. Orang sedunia mati Mulyana hidup sendiri. Mulyana, I love you full Mulyana. Sehingga apa? Generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, berangkat dari ibu-ibu yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Ngapunten jam 11 saya harus ke bandara karena bandaranya di Bengkulu. Harus 3 jam, nanti sore saya harus ada acara di Jakarta. Saling mendoakan, mudah-mudahan doa kita dijaga oleh Allah. Musirawas dijaga oleh Allah. Kira dijaga bupatinya, dijaga rakyatnya. Amin. Selamat bupatinya, selamat rakyatnya. Amin. Bahagia bupatinya, bahagia warganya. Amin Allahumma amin. Salawatan bareng-bareng hasbi rabbi jalallah. Dungo rampung. Saya sudah ngaji 3 jam ya. Tolong hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la selalu saya lantunkan ini selawat munajat. Hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku, sebagai pemberi solusiku, sebagai jalan keluarku, satu-satunya tempat mengadu, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya tempat memohon. Hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini selawat komplit, selawat munajat. Bandingkan kula waca. Alhamdulillah qabul hajat. Amin. Hasbi rabbi minta sama Allah. Semua hajatnya dikabul oleh Allah. Semua cita-citanya dikabul oleh Allah. Semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi